Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di masjid ini kita bisa kembali menuntut ilmu syar'i. Kita belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk terus belajar, untuk mengambil faedah ilmu dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah angkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas fawaid atau faedah-faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Dan faedahnya sangat banyak. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas faedah yang pertama dari kisah Nabi Yusuf, ya, ad-durus wal izat wal ibar wal fawaid. Pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, ibrah-ibrah dan faedah-faedah allati tu'khad min qissati Yusuf alaihi salam, yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Yang akan kita bahas yang pertama adalah yang berkaitan dengan ihsan. Ihsan, ya, ihsan. Kemudian contohnya yang ditampilkan di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bentuk-bentuk ihsan Nabi Yusuf alaihissalam dan jenis-jenis ihsan. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ini merupakan faedah yang pertama. Disebutkan di sini yang punya kitab, ya, di halaman 371. Awalan al-ihsanu sababun li sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah. Ihsan itu merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kita semua ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, nyaman, tentram. Ini ada pelajaran penting yang menarik dari kisah Nabi Yusuf. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat, ihsan caranya. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik. Ya, ihsan. Dan nanti kita jelaskan jenis-jenis ihsan. Ya. Jadi faedah yang pertama adalah al-ihsan sababun li sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah. Di halaman 372 disebutkan di sini, fa inna Yusuf alaihi assalam daraba lana arwa'a al-amthila fil ihsan. حيث يظهر لنا من خلال قصته أنه كان من المحسنين.
Jadi Yusuf alaihissalam memberikan contoh perumpamaan yang paling bagus, paling indah tentang ihsan. Nampak dari kisahnya bahwa beliau alaihissalam minal muhsinin, termasuk orang yang berbuat ihsan. Oleh karena itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf. Ada sampai 5 ayat Allah menyebutkan bahwa Nabi Yusuf termasuk minal muhsinin. Yang pertama surat Yusuf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ini yang pertama. Ya, maaf. Yang pertama surat Yusuf ayat 22, keloncat 1 ya. Yang pertama adalah surat Yusuf ayat 22. Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Setelah Yusuf sudah masuk dewasa, kami anugerahkan kepada Nabi Yusuf, kata Allah, hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi surat Yusuf ayat 65. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami angkat Yusuf. Jadi Allah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Fil ardi, di muka bumi, maksudnya di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Yusuf diperkenankan untuk tinggal di mana saja beliau mau. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami berikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Ini ayat yang kedua. Dan ihsannya Nabi Yusuf juga dipersaksikan oleh orang yang berada di penjara. 2 orang yang berada di penjara, yang masuk penjara. Di surat Yusuf ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Masuk bersama Nabi Yusuf ke penjara 2 anak muda. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu dari keduanya berkata, aku bermimpi a'siru khamra, memeras khamr. Yang kedua, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulut tayru minhu. Yang kedua, dia bilang, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian dimakan oleh burung. Nabi ta'wilih, habarkan takwilnya wahai Yusuf. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Lihat persaksian dari manusia. Kemudian di surat Yusuf ayat 78 juga dipersaksikan bahwa Yusuf berbuat ihsan oleh saudara-saudaranya. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikha kabira fakhud ahadana makana. Mereka berkata, wahai orang yang mulia, sesungguhnya dia memiliki orang tua yang sudah tua. Ya. Maksudnya Binyamin punya orang tua, sudah sepuh, sudah tua. Fakhud ahadana makana. Ambillah salah satu di antara kita pengganti dia. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Ya, berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihi assalam menghabarkan bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada beliau itu merupakan jaza, pembalasan dari perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah karena ihsannya, karena ketakwaannya, karena kesabarannya. Allah berfirman di ayat yang ke-90, qala ana Yusuf wa hadza akhi. Aku betul Yusuf, ini saudaraku Benyamin, ketika dikasih tahu saudara-saudaranya. Qad manallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya
orang yang bertakwa, orang yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat pahala orang yang berbuat ihsan. Ini. Jadi ihsan itu luar biasa. Sabab li sa'adati dunya wal akhirah. Nah, di sini disebutkan bentuk-bentuk ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Bentuk ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, ahsana Yusufu fima bainahu wa baina rabbih. Yusuf berbuat ihsan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada Allah itu maksudnya merasa diawasi. Allah Maha melihat. Ini ihsan. Dan ini jenis ihsan yang pertama nanti akan kita bahas, jenis-jenis ihsan. Ketika Nabi Yusuf diuji, digoda oleh seorang wanita, Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 23 berkata, Allah firmankan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah ketika diajak berbuat mesum, berbuat zina. Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, merasa diawasi sama Allah, takut sama Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, di sini ada dua makna. Sesungguhnya Tuhanku, di antara maknanya, telah berbuat baik kepadaku, memberikan kedudukan yang baik. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Kemudian di surat Yusuf ayat 33, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada godaan mereka, daripada aku ikut meladeni godaan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari kait mereka, dari tipu daya mereka, niscaya aku condong kepada mereka dan aku termasuk orang yang bodoh. Ini ihsannya Nabi Yusuf kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan yang pertama. Merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ihsan yang nomor satu. Ya. Yang kedua, contoh ihsannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ahsana Yusufu fi amalihi. Yusuf berbuat ihsan dalam amalnya, dalam amalnya, yakni aktivitasnya. Ya. Allah berfirman ketika raja berkata kepada Nabi Yusuf, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami memiliki kedudukan lagi terpercaya, amanah. Kemudian di surat Yusuf ayat 55, Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bertugas untuk menjaga khazainil ard, perbendaharaan harta di Mesir. Ini hafizun alim. Aku bisa menjaga dan aku mengetahui, berilmu tentang itu. Nah, dan Nabi Yusuf, ikhwannya Allah muliakan, disebutkan di sini qama Yusuf bi amalihi haqqa qiyam. Nabi Yusuf betul-betul menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Wa anqadzal ibada wal bilad minal maja'ah allati marrat bihim. Menyelamatkan hamba manusia dan menyelamatkan negeri dari maja'ah. Tahu maja'ah? Kelaparan. Kelaparan yang berlalu pada mereka 7 tahun. Ya. Cuma antum bisa bayangkan dari sini Nabi Yusuf ini, Masya Allah. Kalau ingin tahu orang yang ngurus negara bagus, ahli ekonomi, Nabi Yusuf. Ya. Ini membutuhkan otak yang besar, akhi. 7 tahun. Ya. Jadi 7 tahun subur, 7 tahun menghadapi masa paceklik. Ya, dan pengaturannya itu luar biasa. Ya, sehingga penduduk Mesir merasa aman dari kelaparan dan orang-orang di sekitarnya juga bisa ngambil
makanan dari Nabi Yusuf alaihissalam itu selama 7 tahun. Kalau enggak amanah, bubar dah. Nabi Yusuf amanah tidak? Amanah, sangat amanah. Ya, sangat amanah. Sehingga tersalurkan itu semua makanan kepada manusia. Ya, anqadzal ibada wal bilad, menyelamatkan banyak manusia dan menyelamatkan negeri dari maja'ah, dari kelaparan. Sedangkan negeri-negeri yang lain kelaparan. Antum ngaturnya gimana tuh? Ngatur makanan ini harus awet selama 7 tahun, ngatur ini, ngatur itu, ngatur pengeluarannya, ngatur ngasihnya. Ya. Manajemennya luar biasa. Jadi kalau ingin tahu orang yang ahli dalam ilmu ekonomi, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya ada orang seperti Nabi Yusuf di sebuah negeri, wah sudah makmur tuh, terjamin. Ya. Indonesia misalkan. Waduh, sudah. Ya, mantap itu. Baik. Yang ketiga, ihsannya Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf berbuat baik kepada orang-orang yang di penjara, al-masajin, yang masuk ke penjara, dengan cara mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Ya. Hal fawqa dzalika ihsan? Lihat, hal fawqa dzalika ihsanun, pertanyaannya. Apakah ada ihsan yang lebih tinggi daripada dakwah tauhid? Apakah ada ihsan yang lebih tinggi daripada dakwah tauhid? Lihat ikhwan. Oleh karena itu ihsan yang paling tinggi ihsannya para nabi dan rasul. Mendakwahi manusia dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan pengikut nabi dan rasul yang mendakwahi manusia dakwah tauhid. Qul hadhihi sabili, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku berdakwah ngajak manusia untuk menyembah Allah, kepada Allah. Bukan mengajak kepada kelompoknya, golongannya, partainya, enggak. Kepada syekhnya tidak ada itu. Ila Allah. Taat pada Allah. Ikhlas dakwanya. Ad'u ila Allah ala basirah, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, subhanallah wa ma'ana musyrikin. Ini. Hal fawqa dzalika ihsan? Apakah ada ihsan yang lebih tinggi dari dakwah tauhid? Ada tidak? Subhanallah. Makanya para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid ini, mereka yang memberi manfaat besar kepada umat sebenarnya, akhi. Kalau memberi makan semua orang boleh, bisa. Bisa enggak ngasih makan? Bisa semua orang ngasih makan. Ya. Makanya orang-orang tua kita, teringat guru kita Ustaz Yazid rahimahullahu taala, ente dakwah tauhid. Para dai itu harus dakwah tauhid. Kalau beraktivitas nyari makanan kemudian dibagi-bagi ke orang, semua bisa. Tapi yang dakwah dengan dakwah tauhid, ini yang luar biasa. Ya, dakwah tauhid enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang berilmu, belajar tauhid, ngerti tauhid. Kalau aktivitas kebajikan, ngasih makan, orang kafir pun bisa. Orang kafir bisa. Orang-orang yang sesat juga seperti itu. Tapi dakwah tauhid ini ikhwannya Allah menjadikan ihsan. Hal fawqa dzalika ihsan? Hal fawqa dzalika ihsan? Ya. Lihat di surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Ya sahibai sijn, arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Lihat Nabi Yusuf berkata, wahai dua orang yang di penjara. Arbabu mutafarriqun, arbabu mutafarriqun. Apakah Tuhan sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam itu khairun, lebih baik, amillah al-wahidul qahar, atau Allah al-wahid al-qahar, yang maha esa lagi maha perkasa, al-qahar. Siapa yang lebih baik? Ini dakwah tauhid. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah
Tidaklah apa yang kalian sembah melainkan hanya sekedar nama-nama yang kalian namai, juga nenek moyang kalian namai. Allah tidak menurunkan hujjah sultannya, ya, sultannya tentang hal itu. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah merintahkan kalian tidak boleh ibadah kecuali kepadanya. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, itulah agama Allah yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini hal fawqa dzalika ihsan, apakah ada ihsan yang di atas itu? Tidak ada. Dakwah tauhid ihsan yang paling tinggi di antara ihsan kepada manusia. Subhanallah, ini dakwah tauhid. Kalau orang ngerti akidah di akhirat selamat tidak? Selamat, ngerti akidah. Ya. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harapan masuk surga. Subhanallah. Ini dakwah yang penting, dakwah tauhid. Ya, ad-da'watu ilallah. Makanya ihsan yang paling tinggi. Maka dikatakan di sini hal fawqa dzalika ihsan, tidak ada. Nah, kemudian juga Nabi Yusuf berbuat ihsan kepada mereka ketika mentakwilkan mimpi mereka. Ya. Ya sahibai sijni am ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Wahai dua orang yang berada di penjara, salah satu di antara kalian nanti selamat, nanti akan menuangkan khamr kepada tuannya. Ini takwilnya yang pertama. Wa amal akhar fayuslab, adapun yang lainnya akan disalib. Fatakulut tayru min ra'sih, dan akan dipatok kepalanya oleh burung. Wa qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ini berbuat ihsan kepada kawan-kawan yang di penjara. Kemudian contoh yang keempat, ihsannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Indama ja'u ilaihi fajahazahum wa akramahum wa ahsana nuzulahum. Ketika mereka datang ke Nabi Yusuf persiapkan barang-barang mereka, memuliakan mereka, dan memberikan tempat tinggal yang bagus selama mereka singgah di Mesir. Ya, padahal dulunya apa? Lihat dulunya, wa kanu qad kadu bihi ma kaduhu min qabl. Mereka membuat makar kepada Nabi Yusuf, seperti yang antum tahu dulunya. Ya, Nabi Yusuf enggak balas. Padahal kalau mau balas bisa enggak? Bisa, sangat mudah. Ente nggak dapat, kalian semua nggak dapat. Kalian orang-orang yang dulu menyakiti Yusuf, kan bisa saja Nabi Yusuf. Tapi itu nggak dilakukan sama Nabi Yusuf. Kelaparan dikasih sama Nabi Yusuf. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 58-59, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf, mereka datang menemui Yusuf, fa'arafahum, Yusuf tahu, mengenali mereka, tapi mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika Nabi Yusuf telah mempersiapkan untuk mereka perbekalan mereka, Nabi Yusuf berkata, datangkanlah nanti kalau balik lagi saudara kalian yang seayah. Maksudnya Benyamin, adiknya Nabi Yusuf. Ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian lihat aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik orang yang menerima tamu, khairul munzilin. Dan mereka persaksikan itu. Dan ini ihsannya Nabi Yusuf. Kalau antum ingin melihat contoh orang yang Masya Allah sempurna akhlaknya, baik sekali, Nabi Yusuf lah. Dari semua sisi, subhanallah. Ya. Dan Nabi Yusuf juga memaafkan mereka ketika mereka tahu bahwa yang di depannya itu Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ayat 92, Allah berfirman, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada cercaan hari ini atas kalian. Dan dibebaskan, dimaafkan.
Padahal kalau mau membalas bisa. Kalau ingat keburukan mereka terhadap Nabi Yusuf, antum bisa lihat Nabi Yusuf dipukul, ya, dihinakan, tidak ditemani, mau dibunuh, dicemooh, dimasukkan ke sumur, ya, dan mau dibikin sengsara Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudara, dan semuanya sepakat. Kalau ingat Nabi Yusuf saat itu bisa tuh membalas tuh. Tapi Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan atas kalian di hari ini, yang sudah-sudah. Subhanallah. Akhlaknya tinggi sekali, pemaaf. Ya, dan penyabar. Subhanallah. Yaghfirullahu lakum. Malah didoakan sama Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihi salam. Contoh yang kelima, ya, ini contoh buat kita, ya, contoh buat kita. Kita berusaha lah untuk memperbaiki diri, meniru orang-orang baik di antara Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, bisa enggak tuh memaafkan orang? Ya, berat, ya tidak. Yang kelima, ahsana Yusuf alaihi salam ila abihi indama qala li ikhwatihi idhabu bi qamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Nabi Yusuf berbuat ihsan kepada ayahnya, ya, kepada ayahnya ketika berkata kepada saudara-saudaranya, bawalah kalian pergi bawa bajuku, fa'alquhu ala wajhi abi, usapkan di wajah ayahku, niscaya nanti ayahku akan sembuh dari butanya, bisa ngelihat lagi, ya'ti basira. Ini berbuat ihsan kepada ayahnya, ya. Kemudian berbuat ihsan kepada semua keluarganya. Ya. Allah berfirman, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, tentang perkataan Nabi Yusuf, datangkan keluarga kalian semuanya, datang dari Kan'an ke Mesir. Ini perbuatan baik. Diangkat derajat mereka, ya. Lama ahsana Yusuf alaihi salam fima bainahu wa baina rabbih. Ketika Yusuf berbuat ihsan antara dia dengan Allah, merasa diawasi. Wa ahsana fi amalihi, dan berbuat ihsan dalam amalnya. Wa ahsana fi ma bainahu wa bainan nas, dan hubungan istilahnya hablum minan nasnya bagus. Kalau kita kan istilahnya hablum minan nas, ya. Hubungan sesama manusianya apa? Bagus. Ahsanallahu azza wa jal ilai. Balasannya apa? Allah berbuat baik kepada dia. Ya. Kaifala, bagaimana tidak? Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kita ingat ayat ini. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Ini didasari dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Al jazaa' min jinsil amal. Kalau kita ingin dirahmati Allah, kita sayangi manusia. Kalau Allah ingin kepada kita berbuat ihsan pada kita, kita berbuat baik kepada manusia. Ya. Ada buku bagus tulisannya Syekh Muhammad Imam, ya. Allah yu'amiluk, ya. Allah itu, seingat Anda judulnya itu, ya. Allah bermuamalah denganmu seperti engkau bermuamalah dengan manusia. Sikap kita kepada manusia, ya, itu akan dibalas sama Allah, buruk dan baiknya. Kalau kita ingin Allah merahmati kita, berbuat ihsan kepada kita, kita juga sayang sama manusia, berbuat baik kepada manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Ya. Nah, lihat balasan baik dari Allah kepada Nabi Yusuf. Kita lihat di surat Yusuf ayat 100 sampai 101. Kemudian antum bisa lihat surat Yusuf ayat 56, 57. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Kemudian mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, ya, ini adalah takbir mimpi, ya,
takwil mimpiku sebelum ini. Allah telah jadikan ini benar, kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara, dan ketika Allah mendatangkan kalian dari dusun, dari kampung, setelah syaitan membuat pecah antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Rabbku sangat lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian kita lihat ya pengakuan Nabi Yusuf dari kebaikan yang Allah berikan padanya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku al-mulk, kekuasaan, dan Engkau telah ajarkan kepadaku takbir mimpi. Fatiras samawati wal ar, wahai Allah, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, maka wafatkan aku menjadi orang Islam dan masukkan aku kepada bersama orang-orang yang soleh. Balasan Allah juga di surat Yusuf ayat 56, wa kadzalika makkana li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Subhanallah. Jadi ini anugerah Allah diberikan kepada Nabi Yusuf. Allah jadikan Nabi Yusuf berkuasa, ya, punya kedudukan. Kemudian Allah kasih rahmatnya, dan Allah berfirman, wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Dan luar biasanya lagi, sangat luar biasa ini, Allah berfirman di akhirat kelak, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh ajr al-akhirah, pahala akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ya. Ini ihsan, Masya Allah. Makanya kita selalu berusaha, ingin selalu memperbaiki diri kita. Selalu memperbaiki diri kita. Ihsan. Nah, di sini akan dibahas, ikhwanya Allah menjadikan jenis-jenis ihsan. Anwa'u al-ihsan. Ya. Artinya apa? Jenis-jenis ihsan. Disebutkan di sini jenis ihsan ada 3. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Ihsanun fima bainal abdi wa baina rabbih. Ini ihsan antara dia dengan Allah. Yang kedua, ihsan fil amal. Bagus dalam amalan. Ya. Yang ketiga, ihsan kepada makhluk. Ini 3 jenis ihsan. Kita akan bahas satu-satu di sini. Jenis ihsan yang pertama yang disebutkan di sini, wa hadhihi hiya a'la darajatid din. Ihsan jenis yang pertama ini derajat agama yang paling tinggi. Derajat agama yang paling tinggi itu ihsan. Ihsan kepada siapa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditafsirkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ya. Ketika ditanya mal ihsan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, ya, fa in lam takun tara fa innahu yara, yakin bahwa Allah melihat engkau. Ini ihsan. Beribadah seakan-akan dilihat sama Allah. Kalau enggak bisa sanggup sampai seperti itu, yakin bahwa Allah melihat. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi sama Allah, ini ihsan. Dan ini derajat agama yang paling tinggi.
Kita lagi di sini diawasi sama Allah. Allah tahu mana yang serius ngaji, mana yang kurang serius ngaji, dan beda balasannya sama Allah. Ya, Allah tahu kita lagi ngapain, ya, Allah tahu, dan beda balasannya. Ya, kita yang megang kitab di masjid, mendengarkan kajian, dengan yang main HP, tahu tidak Allah? Tahu. Sama tidak balasannya? Beda. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan, Allah kasih kebaikan pula. Makanya kalau ingin dikasih kebaikan sama Allah yang lebih besar lagi, kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala ihsan kita. Merasa diawasi, merasa dilihat, dan Allah Maha melihat. Ya. Allah tahu ketika kita duduk sendirian. Allah tahu ketika kita berbaring. Allah tahu ketika kita naik mobil, naik motor, naik sepeda, ketika kita jalan. Allah tahu. Ini ihsan. Dan hadhihi a'la darajat ad-din. Merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ihsan an ya'taqidal abdu, seorang hamba berkeyakinan, wa huwa ya'budullaha fi hadhihi dunya, dan dia beribadah kepada Allah di dunia ini, annallaha yarah wa yattali alaih, bahwa Allah melihat dan Allah memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum, bertawakkallah kepada Rabbmu yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, alladzi yaraka hina taqum, ya, yang Allah melihat engkau ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan taqallubmu di antara orang-orang yang sujud. Ya. Kemudian di surat Yunus ayat yang ke-61 Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fi. Ketika engkau berada di sebuah urusan, kata Allah, atau sedang baca satu ayat dari Al-Qur'an, atau kau sedang melakukan perbuatan apapun, melainkan kata Allah, kami menyaksikannya ketika kamu melakukan itu. Kita dalam urusan apapun dilihat Allah. Kita baca Al-Quran, bagian dari ayat Quran atau satu ayat Quran, kita baca, Allah lihat tidak? Allah menjadi saksi. Ketika kita beramal, Allah menjadi saksi. Orang nggak ngelihat, ada kotoran sedikit di masjid, kita ambil, ya Allah, supaya masjid ini bersih. Enggak ada yang lihat. Allah lihat tidak? Allah lihat. Subhanallah. Ini amalan. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat ke-7, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau tahu Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan rahasia. Lihat, pembicaraan rahasia, bisik-bisik, ya, dari 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Artinya Allah tahu. Ada orang berbicara sendiri, 3 orang bicara rahasia. Allah tahu tidak? Tahu. Walaupun berada di tempat yang sangat tersembunyi, di sebuah ruangan yang ditutup oleh pintunya dalam ruangan tertentu, dalam rumah tertentu, dijaga ketat, dan orang nggak ada yang tahu. Allah tahu. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Juga tidak 5 orang, melainkan Allah yang ke-6-nya. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak kurang dari itu, tidak lebih dari itu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bersama mereka di sini bersama apanya? Ilmu Allah. Ya. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah menghabarkan amal mereka yang telah mereka lakukan di hari
kiamat kelak, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, subhanallah. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib, kata Allah. Di sisi Allah kunci-kunci keghaiban. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Yang di daratan, dari yang di atas daratannya sampai yang di tanahnya, dari semut, pasir, ya, jumlah pasirnya, semut-semutnya, cacing-cacingnya, Allah tahu. Kita, Allah tahu. Janganan kita, akhi. Ya, antum tahu enggak manusia atau kawan-kawan yang duduk di masjid ini jumlahnya berapa? Tahu tidak? Tidak tahu. Itu bukti kita enggak tahu. Bukti kita lemah. Tapi Allah tahu. Kita tahu enggak jumlah rambut kita? Tahu? Tidak tahu. Allah tahu. Anda jumlah rambut ente berapa? Anda enggak tahu. Jangan rambut jenggot yang dikit nih, Anda enggak tahu jumlahnya berapa. Ya, tapi Allah tahu. Semua rambut orang di sini dijumlahkan sama Allah, tahu. Kucing tahu kucing. Antum punya kucing di rumah? Bulunya berapa? Enggak tahu. Allah tahu. Ada 7 kucing, semuanya Allah tahu. Dijumlahkan berapa tahu. Kerbau tahu kerbau? Ya, bulu kerbau antum tahu berapa jumlahnya? Enggak tahu. Allah tahu. Subhanallah. Allah tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu yang di daratan dan di lautan. Dari pasir-pasir lautan, dari batu karangnya, dari ikan-ikannya, dari berbagai macam tumbuhan di dalam lautan, dari berbagai macam jenis hewan di lautan, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah tahu. Subhanallah. Antum punya tumbuhan anak nakal 2 saja di depan rumah. Tahu enggak jatuhnya satu daunnya? Kapannya, di mananya? Enggak tahu. Allah tahu. Ya. Sedunia Allah tahu. Satu persatu daun yang jatuh itu dan tumbuhan Allah tahu. Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Subhanallah. Dan tidak ada habbah, biji yang kecil. Fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi. Bukan dalam kegelapan satu, dari kegelapan bumi. Subhanallah. Disebutkan sama Syekh Utsaimin, dicontohkan. Ada orang di tengah lautan, di malam hari, hujan gede, tengah malam. Bayangkan tuh. Lemparlah satu benda yang sangat kecil, masuk ke samudra. Bunyi tap gitu. Bunyi enggak? Nyemplung. Benda kecil masuk ke lautan. Tengah malam, hujan gede, ya, di tengah lautan. Berapa kegelapan? Pertama, gelapnya awan. Kedua, gelapnya air, deras hujannya. Ketiga, gelapnya malam. Ya. Keempat, gelapnya laut yang dalam. Kelima, gelapnya lumpur. Benda yang sangat kecil jatuh ke dasar lautan samudera itu, di mananya Allah tahu. Allah tahu. Wal habbatin fi dhulumatil ard, kata Allah. Tidak ada habbah, satu habbah pun di kegelapan bumi, melainkan Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanallah. Allah tahu. Makanya kita lagi begini, tahu enggak Allah tahu? Allah tahu. Lagi tidur, turu bahasa Jawa, tidur. Allah tahu tidak? Tahu. Makanya kalau kita ingin sesuatu, berdoa sama Allah. Allah tahu tidak? Kita butuh sesuatu, Allah tahu enggak? Berdoa sama Allah. Allah Maha tahu. Gitu. Ya. Allah tahu enggak di majelis ada yang ngobrol? Tahu enggak? Antum enggak tahu kan? Tapi Allah tahu. Ya. Allah tahu enggak di majelis ada yang ngantuk? Sampai nyungsep. Tahu enggak? Allah tahu. Ya. Allah tahu enggak di majelis ada yang ngantuk berusaha untuk bangun? Kaget-kaget. Tahu enggak?
Ya, tahu. Karena dia ingin mendapatkan ilmu tapi ngantuk. Ya Allah, ini pahalanya besar nih. Iya, nahan kantuk di majelis. Iya enggak? Itu. Tahu Allah. Kita ngeluarkan duit 20.000 kepada orang yang membutuhkan. Orang enggak tahu. Fadal, makan, buat makan. Tahu tidak? Allah tahu. Allah kasih rahmat. Masya Allah. Ya. Itu. Jadi Allah Maha tahu. Lihat. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi. Qul liqaumik, katakan kepada kaummu, ma balukum tasturuna ad-dunub min khalqi wa tadhharuna wa tudhhiruna hali. Itu. Katakan kepada kaummu, kenapa kalian menyembunyikan dosa dari manusia tapi kau tampakkan padaku? In kuntum tarawna anni la arakum fa antum musyrikun bi. Kalau kalian menyangka aku tidak melihat kalian, kalian menyekutukan aku. Wa in kuntum tarawna anni arakum falam taj'aluni ahwanan nadhirina ilaikum. Dan kalau kalian yakin bahwa aku melihat kalian, janganlah kalian menjadikan aku orang yang paling hina, rendah yang melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yuraddidu hadhihi al-abyat wa yabki. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh suka baca bait-bait syair ini dan beliau sambil menangis. Apa yang dia baca? Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqibu. Apabila engkau menyendiri, apabila engkau suatu saat menyendiri, apabila engkau di suatu hari menyendiri, fala taqul, janganlah kau katakan aku sedang sendiri. Wa qul walakin kul alayya raqibu, tapi katakanlah ada yang melihat aku dan mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan, jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lengah sesaat pun. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad suka baca ini sambil nangis. Ya. Nah, jadi seorang muslim, ya, ihsan yang nomor satu itu ihsan kepada siapa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kasih contoh-contohnya Nabi Yusuf, contohnya. Ketika digoda sama perempuan, Imra'atul Aziz, istri pembesar raja. Wah, istrinya cantik, akhi. Nabi Yusuf masih muda dan tinggal di daerah orang, ya. Dan yang menginginkan adalah wanita itu. Wa ghalaqatil abwab, dan pintu-pintu ditutup, bukan satu pintu, ditutup pintu-pintu. Ya. Wanita itu berhias dan mengatakan, "Hei talak, marilah kemari." Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini karena apa? Ihsan. Ini karena ihsan, merasa diawasi. Itu tingkatannya luar biasa. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merasa diawasi, ini hal yang terbesar untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Ya. Yang kedua, khabarul a'rabi alladhi rawada a'rabiyah an nafsiha fi sahra. Jadi ada di Sahra, tahu Sahra? Padang Sahara. Ada seorang laki-laki Arabi menggoda wanita Arabiyah. Dua berdua digoda. Wa qala laha, dan laki-laki itu berkata kepada wanita tadi, la yarana illal kawakib. Tidak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang. Bintang yang lihat kita, enggak ada. Cuma kita berdua. Faqalat lah, maka wanita ini berkata, waihak, wa aina rabbul kawakib. Celaka engkau. Di mana Rabbnya kawakib? Di mana Allah? Rabbul kawakib. Pasti melihat.
Luar biasa, akhi. Ya. Ini namanya apa? Ihsan. Ini namanya ihsan. Ya, aina rabbul kawakib, kata wanita itu. Ya, laki-laki itu bilang la yarana illal kawakib. Tidak ada yang lihat kecuali bintang-bintang. Waihak, celaka kau. Wa aina rabbul kawakib? Di mana rabbul kawakib? Mana? Di mana? Dia lihat. Gitu. Subhanallah. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Contoh yang lain, kisah seorang wanita yang penjual susu di masa Nabi di masa Umar bin Khattab. Ya. Faqalat dia wanita itu berkata kepada putrinya, "Ikhlitil labana bil ma", wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa. Cuma campurnya dengan air biasa. Air biasa. Ya. Dicampur supaya banyak. Kata putrinya, Masya Allah, putrinya luar biasa. Ya ummah, inna Umar yanha an dzalik. Wahai ibuku, Umar melarang itu. Gak boleh kita berbuat curang. Susu aja yang murni. Dah jual susu murni. Umar ngelarang, wahai ibuku. Faqalatil ibunya berkata, inna Umar la yarana. Umar enggak lihat kita. Umar enggak lihat. Kemudian putrinya berkata, ya ummah, idza kana Umar la yarana farabu Umar yarana. Wahai ibuku, betul. Seandainya Umar enggak lihat kita, Robnya Umar, Allah Subhanahu wa taala lihat kita, wahai ibuku. Subhanallah. Umar lagi jalan tuh di malam hari sama Aslam. Dengar. Ya, dengar tidak disengaja dengarnya. Enggak boleh kita ngintip-ngintip dengar rumah orang, ya. Lewat kan malam dengar. Akhirnya Umar itu pulang ke rumah, anak-anaknya ditanya siapa yang mau nikah. Yang belum nikah. Nah, dinikahkan sama putri ini. Terus kata ulama, di antara keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu ikhwan. Jadi kalau ingin punya keturunan yang dijaga sama Allah, keturunan yang luar biasa, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya, dengan ketakwaan keturunan antum dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan sama Allah. Jadi investasi terbaik adalah ketakwaan orang tua. Kan zaman sekarang kan supaya anak gak lapar, ya, supaya anak gak miskin, investasinya apa? Uang di bank, ini. Lupa sama memperbaiki diri. Sudah, kita masuk sholat dulu ya. Sholat apa? Adzan dulu. Insyaallah kita lanjutkan dikit. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.